Mas Guru malam ini kayak dokter. Saya dokter jiwa. Berarti Anda sakit jiwa dong. Baik, saudara dan saudari semua yang saya kasihi, sudah sangat jelas dan ini memang ditegaskan berulang-ulang bahwa tujuan pengajaran yang saya sampaikan yang kemudian disistematisasi di Persaudaraan Matahari itu tujuannya adalah agar Anda yang belajar, agar Anda yang mengikuti proses pembelajaran di Persaudaraan Matahari itu bergerak maju dalam evolusi jiwanya. Dalam bahasa lain, menjadi semakin murni jiwanya. Dan kalau kita bicara tentang menjadi semakin murni jiwanya karena si jiwa ini sudah ada di dalam badan fisik, maka itu juga berarti tentang kemurnian pikiran, kemurnian perasaan, dan seterusnya. Ya. Nah, upaya kita untuk membantu siapapun menjadi semakin murni jiwanya, itu di satu sisi ya memang menjadi dharma, menjadi tanggung jawab kita agar semakin banyak orang yang bisa merasakan kesukacitaan yang sejati, yang kemudian bisa menjalani hidup ini dengan kesukacitaan itu dan memancarkan, memendarkan kesukacitaan itu ke segala penjuru. Yang itu nanti pasti memberi efek kepada penyelarasan pada skala bangsa, pada skala negara, pada skala global. Karena kalau kita bicara tentang nasib umat manusia kan tergantung dari medan energi yang terbentuk. Dan kita semua punya tanggung jawab karena kita punya kontribusi atas bagaimana corak dari medan energi ini. Jadi kalau semakin banyak orang yang hidup dengan keluhan, hidup dengan amarah, hidup dengan kekecewaan, corak itulah yang kemudian terproyeksikan di dalam medan energi yang pada akhirnya akan menarik nasib kolektif yang sepadan dengan itu. Nah, kalau semakin banyak orang yang kemudian mengalami sukacita yang sejati dan energi sukacita itu yang kemudian direkam oleh medan energi, itu yang akan menciptakan apa yang kita sebut sebagai keajaiban, perbaikan nasib secara kolektif. Ya. Jadi kalau Anda sungguh-sungguh menjalani laku hening ini hingga mencapai kemurnian jiwa, bukan hanya pribadi Anda yang kemudian mendapatkan manfaatnya, tapi negara ini, peradaban ini, planet ini itu juga mendapatkan manfaat. Ya. Makanya sudah sangat tegas dan jelas kita ungkapkan visi dari pembelajaran kita itu kan pertama adalah Anda semua mengalami hidup surgawi. Jadi Anda dulu yang bertanggung jawab untuk membuat diri Anda mengalami hidup surgawi. Kalau semakin banyak orang yang mengalami hidup surgawi ada di sebuah negara, maka negara itu juga akan menjadi negara surgawi. Nah, kalau kemudian momen-momen surgawi ini semakin sering dialami, manusia yang hidup dengan kesadaran murni dan bisa konsisten mengalami momen surgawi ini semakin banyak, ya otomatis kita akan bergerak untuk mencapai apa yang kita sebut sebagai bumi surgawi. Ya. Nah, jadi ya kalau Anda mengerti ini, saya berharap Anda punya semangat yang kuat.
demi Anda sendiri, demi negara kita, demi planet bumi, dan demi orang-orang yang akan terlahir setelah kita. Bisa anak cucu kita, bisa siapapun juga yang terlahir setelah kita. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, saya mengajarkan metode pemurnian diri ini sekali lagi karena saya telah mengalaminya. Ya. Jadi di 2018 akhir, 2019 awal, itu adalah momen ketika saya mulai ajak di apa yang kita sebut sebagai tataran sanaya. Ya, kalau pakai standar LOC atau level of conscious kita itu di angka 500. Ya. Nah, di situ karena saya tidak punya dosa dari masa lalu, maka saya membereskan dosa yang saya perbuat di masa kini. Karena saya lahir dengan tidak membawa beban luka batin dan watak angkara dari masa lalu yang itu bisa ada di unconscious mind, maka yang saya bereskan pada era itu, pada fase itu adalah luka batin watak angkara yang ada di conscious mind saya dan di subconscious mind saya. Oke, clear ya? Kecuali kalau Anda itu di masa lalu masih punya dosa, masih punya luka batin yang kemudian dibawa lahir kembali, maka PR Anda nambah. Untuk mencapai LOC 500 itu Anda harus membereskan ya sisi gelap yang dibentuk di kehidupan sekarang dan sisi gelap yang Anda bawa dari kehidupan lampau. Jadi di conscious mind, subconscious mind, dan unconscious mind itu harus diberesin semua. Jadi LOC 500 itu tentang Anda beres dengan diri Anda sendiri. Ya, clear ya? Nah, dari LOC 500 ke 700 itu tanggung jawab Anda adalah membereskan segala jejak sisi gelap yang ada di unconscious mind yang berasal dari jalur genetika, dari nenek moyang kita, dari jalur ibu dan bapak. Ya. Nah, sejauh saya mengenang masa lalu, saya tarik mundur perjalanan, proses pemberesan itu pada diri saya itu terjadi mulai dari awal 2019 hingga pertengahan 2019. Ya. Nah, baru kemudian setelah mencapai LOC 700, naik ke 900 ke 1000 itu terjadi di tahun 2019 pertengahan hingga akhir hingga permulaan tahun 2020. Nah, bagaimana dengan skenario Anda? Pencapaian terbaik Anda di kehidupan sekarang ini sangat ditentukan tidak hanya oleh upaya pada saat ini, tapi juga oleh bakat, oleh kapasitas yang dibentuk dari kehidupan masa lampau. Ya. Jadi misalnya begini. Misal di kehidupan lampau Anda cuma mencapai LOC 200. Jadi kan ketika meninggal itu pasti jadi arwah gentayangan dulu. Tapi ya karena pada dasarnya orang baik cuma patah hati aja, jadi arwah gentayangannya nggak lama-lama, terus naik ke alam penantian, ya, lalu lahir kembali. Nah, yang posisinya begini nggak usah punya target ketinggian. Pokoknya di kehidupan sekarang saya LOC-nya harus 1000, ya. Itu over target, itu tidak realistik. Jadi Anda harus membuat targetnya lebih realistik. Minimal Anda mencapai LOC 300, syukur-syukur bisa LOC 500. Ya. Jadi Anda jangan ngayal dulu masih ruwet di kehidupan lampau pengen menjadi seperti saya di kehidupan sekarang. Itu hukum kosmiknya nggak masuk. Jadi harus bertahap. Nah, kalau di kehidupan sekarang Anda bisa LOC 300, apalagi bisa LOC 500, Anda baru bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi di kehidupan berikutnya. Mestinya alurnya kayak begitu. Ya. Jadi Anda nggak usah punya beban yang ketinggian yang diciptakan oleh pentargetan oleh Anda sendiri. Ya.
Nah, kalau saya melihat bagaimana konstelasi murid-murid di PM, ya memang yang punya benih istilahnya ya, bagus, itu nggak banyak. Ya. Jadi yang dulunya itu LOC terakhirnya minimal 500, itu nggak banyak, cuma sekian persen, dikit. Ya. Jadi kebanyakan ya yang dulunya masuk ke alam penantian atau yang di bawah itu. Maka saya juga tidak memasang target yang ketinggian. Jadi kalau teman-teman ini sekarang bisa LOC 300 saja sudah bagus. Gitu. Jadi nggak usah target saya di teman sekarang LOC 1000. Syukur-syukur Anda karena ini menemukan momentum istimewa bisa meloncat dikit. Ya, jadi yang mestinya target minimal 300 bisa menjadi 500. Itu hitung-hitungannya itu disederhanakannya begitu, ya. Jadi buat teman-teman nih misalnya kayak di markas kan ada Haryani, ada Putri kan. Sekarang kan LOC-nya 200 terus. Naik dikit nanti turun 180, 190 ya. Kan itu kalau mati tetap jadi arwah gentayangan. Kurang lebih begitu kan ininya ya, penggambarannya. Nah, Anda nggak usah mimpi ketinggian LOC 500 gitu ya, atau LOC 1000. Konsisten saja heningnya supaya paling tidak Anda selama waktu masih ada, selama masih diberi umur, itu menjangkau LOC 300. Itu udah bagus. Ya. Apalagi Setiawan OTW 500, 5000 tahun lagi kali ngarang aja. Udah Setiawan kamu jangan ngarang, jangan ngayal deh. Ya OTW sih OTW, cuma kan saya sudah bilang yang realistis. Oke. Ya. Nah, teman-teman yang sekarang itu kemudian punya LOC tinggi, ya, di atas 500, apalagi di atas 700, itu memang bukan hanya karena sebuah kerja keras pada saat ini, tapi juga punya capacity, punya bakat. Dalam bahasa kita itu punya quality of seed of soul yang relatif tinggi. Gitu. Jadi misalnya nih ya, Mbak Ai, kenapa bisa sampai ke level ini? Ya Anda tentu harus mengapresiasi kerja kerasnya. Tapi juga Anda harus mengerti bahwa itu juga dipengaruhi oleh perjalanan jiwanya di masa lalu. Jadi kalau Anda katakanlah kerja kerasnya sepadan dengan Mbak Ai sekarang, belum tentu nasibnya sama. Gitu. Makanya di sini ada istilah rimo ing pandum. Jangan obsesif untuk menyamakan diri dengan orang lain karena belum tentu bisa. Ya. Tapi mentalitas Anda adalah pokoknya saya akan menjadi versi terbaik dari diri saya, bukan sama dengan orang lain. Ya. Jadi Anda harus berjuang untuk mencapai versi terbaik sesuai dengan talenta Anda, sesuai dengan kapasitas Anda. Nah, maka Anda harus belajar bagaimana orang yang seednya tinggi pun, yang benih atau kapasitas awalnya tinggi pun, itu untuk mencapai versi terbaiknya kan harus berjuang keras. Ya itu yang harus Anda kemudian ikuti. Gitu. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, kenapa kok stagnan? Loh ya kok nanya ke saya itu loh. Kan yang stuck Anda. Mestinya Anda yang mengaca diri, Anda yang jujur. Kenapa kok bisa stuck? Kok nanya ke saya? Dan kalau Anda jujur pasti ketahuan karena usahanya nggak serius. Karena heningnya nggak konsisten, karena latihannya masih kurang. Karena latihannya kurang, otomatis kualitas heningnya tidak memadai. Kalau hening tidak memadai, maka laju pemulihan jiwa juga menjadi lambat. Ya. Karena kan rumusnya sudah jelas kalau di kita, saudara dan saudari, untuk mengalami pemulihan jiwa itu tidak ada jalan lain kecuali dengan laku hening. Di mana di dalam momen keheningan itu, kekuatan ilahi, kasih murni ilahi itu bekerja memutihkan jiwa. Dan kapasitas energi yang bekerja itu tergantung dari tingkatan atau kualitas hening Anda. Kan jelas, kalau Anda misalnya dalam seminggu atau dalam sebulan ini
kualitas hening formalnya cuma 3%, terus Anda mau ngimpi dapat LC 500 dari mana? Nggak bisa. Supaya Anda bisa murni jiwanya, maka yang Anda lakukan adalah berlatih terus supaya kualitas hening Anda naik 5%, 6%, 7% terus. Ya. Nah, nggak usah tanya di tingkatan atau kualitas hening berapa pemurnian jiwa terjadi. Ya sebetulnya semakin Anda rileks, itu pasti ada pemurnian jiwa. Tetapi tidak akan signifikan kalau kualitas hening Anda masih rendah. Jadi nggak usah nanya begitu sekarang. Anda betul-betul melatih diri untuk menikmati momen, untuk rileks, untuk hening mendalam. Supaya pada akhirnya Anda ketemu sebuah pola, ya, di mana Anda nanti konsisten untuk mengalami pemurnian jiwa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sebelum saya mendapatkan buah berupa yang namanya pencerahan tingkat pertama, belasan tahun, bahkan lebih dari 20 tahun saya bekerja sangat keras. Ya. Dan tidak pernah menyerah dengan segala kendala yang saya hadapi. Ketemu guru ini malah dikerjain. Ada guru yang baik, dianya belum tercerahkan. Ada guru yang disangka keren, ternyata isinya ya. Bolak-balik begitu saya tersasar, terjerembab bahkan, tapi saya tidak pernah menyerah. Nah, mentalitas itu Anda sudah punya belum? Anda ketemu guru keren aja cemen. Mana Pak Tono itu, baru juga ketemu gitu mimisan. Jadi mentalitas yang tangguh itu dibutuhkan. Gak bisa kalau Anda mau tercerahkan tapi cemen. Gak usah tercerahkan lah. Untuk mencapai LC 300 saja itu butuh mentalitas yang tangguh. Ya. Nah sekarang kan sisi positifnya adalah Anda kan sudah ketemu dengan orang yang ya tinggal Anda buktikan sendiri sudah tercerahkan atau belum. Kalau Anda sudah memang mantap bersama saya kan berarti Anda sudah punya hal yang dulu saya tidak miliki. Anda sudah dikasih pemandu yang memastikan Anda pasti selamat kalau Anda mengikuti panduannya. Berarti kan Anda tinggal konsisten mengikuti panduan yang sudah ada. Nah, kalaupun Anda kemudian belum mencapai apa yang menjadi tujuan belajar spiritual, sebetulnya masalahnya pasti di Anda sendiri. Pasti ruwet sendiri pikirannya. Pasti selalu membuat drama. Saya tidak kuasa menghadapi pikiran saya sendiri. Ya udah ganti kepala. Saya tak kuasa menghadapi pikiran yang penuh prasangka. Lu pikiran-pikiran Anda yang bikin. Jadi, mulailah dengan bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi pada diri Anda, pada pikiran Anda, pada emosi Anda. Jangan menganggap itu adalah sesuatu yang tidak bisa Anda kendalikan. Orang lain tidak bisa Anda kendalikan, tapi pikiran Anda, perasaan Anda yang punya kendali. Jangan menganggap bahwa diri Anda tidak bisa mengendalikan itu. Itu keterlaluan. Itu sudah menjadi sebuah mentalitas yang kalah kalau begitu. Ya, mentalitas yang tidak akan membuat Anda bisa bergerak maju di jalan ini karena selalu mengelak dari tanggung jawab. Nah, saudara dan saudari, Anda sekali lagi harus bertanggung jawab terhadap pikiran Anda, perasaan Anda. Ya, kalau Anda pikirannya liar, bukan karena orang lain, bukan karena demit, bukan karena apa, karena Anda sendiri. Kalau dengan cara halus nggak bisa, keplak aja kepalanya. Oleh Anda sendiri, nggak usah saya keplakin. Kalau saya keplakin dianggap pelanggaran HAM. Jadi mentalitas itu Anda pegang, Anda bertanggung jawab terhadap apapun terjadi pada diri Anda. Ya. Tapi Pak, saya susah konsisten. Yalah, ya. Mau konsisten mau tidak itu Anda yang memilih. Jangan. Tapi kan tiba-tiba saya dicengkeram rasa malas yang begitu kuat, Pak. Saya nggak sanggup, alah, gombal. Mau malas gak malas itu Anda yang kemudian menentukan. Kalau dianggap penting, Anda pasti bangun. Ya apa enggak? Ya. Misalnya nih ya, kalau saya waktu dulu suka nonton bola, karena buat saya nonton bola itu sangat penting, itu saya rela nanti tengah malam bangun. Iya kan? Gitu walaupun ngantuk-ngantuk bangun, itu pasti bisa.
Sama aja waktu dulu saya menganggap sholat tahajud itu penting, saya pasti bangun. Jadi nggak ada alasan. Males itu Anda yang bikin kok. Rasa males itu wajar, tapi kita bisa melawan itu. Gitu loh. Jadi kalau Anda menganggap ini penting, maka Anda akan mengerahkan semua upaya, semua kekuatan untuk menjalankan apa yang dianggap penting ini. Jadi kalau nggak konsisten, jangan nyalahin siapapun, itu salahnya Anda. Dan hari ini ada yang bertanya yang sebetulnya sudah kita bahas, Pak Setio, apakah meditasi itu harus duduk sila? Ya kalau murid baru yang bertanya nggak apa-apa, atau baru ikut webinar nggak apa-apa, ya lumrah lah. Non PM ya, wajar. Jadi kalau bertanya begitu wajar. Jadi begini, pahami dulu arti meditasi. Meditasi sepadan dengan kata hening. Hening berarti kita menjadi sadar penuh. Nah, yang menjadi jangkar kesadaran dalam meditasi yang kita ajarkan adalah aliran nafas yang natural. Kenapa nafas? Karena dengan nafas inilah kita hidup. Maka menyadari nafas sama dengan menyadari hidup. Menyadari hidup berarti menyadari sang sumber hidup, menyadari energi hidup yang diberikan oleh sang sumber hidup. Dengan nafas inilah pula kita akan dihantarkan kepada tahta Tuhan di dalam diri yang ada di ujung tarikan nafas. Itulah rahasia kenapa kita meditasi nafas. Nah, meditasi menyadari aliran nafas ini bisa dilakukan sambil duduk begini, sambil bersandar begini, sambil begini juga boleh, sambil berbaring boleh, jengking boleh nggak Pak? Boleh. Sakarepmu. Oh, ini supaya jelas gitu loh ya. Gitu. Nah, ketika Anda hanya berfokus pada meditasi, tidak mengerjakan yang lainnya, maka Anda disebut melakukan meditasi formal. Tetapi dalam ajaran kita, meditasi tidak hanya yang formal yang tadi. Sambil Anda masak, sambil Anda nyapu, sambil Anda kerja di kantor, Anda bisa tetap sambil menyadari menikmati nafas. Berarti Anda melakukan hening informal. Ya. Boleh nggak Pak sambil joget? Silahkan. Ya. Gitu, jelas? Kita sudah selalu mengungkapkan pola, ya. Jadi agar terjadi pemurnian jiwa atau purifikasi, Anda harus mulai dengan rileks. Mulai dengan tubuh yang rileks. Tubuh yang rileks itu bagaimana Pak? Ya Anda menikmati posisi tubuh Anda. Contoh tubuh yang rileks itu bagaimana ya Pak? Saya masih bingung Pak. Gini ya. Sekarang Anda coba pundaknya naikin ke atas. Oke? Enak apa enggak? Ya itu namanya Anda nggak enak. Namanya Anda nggak rileks. Rileks bagaimana? Ya udah pundaknya dibiasain. Kita nyaman dengan posisi tubuh kita. Kadang-kadang hal sederhana aja jadi ribet ya. Tobat. Jadi bagaimana caranya supaya tubuh kita rileks? Ya pilih tubuh yang menyamankan. Posisi yang membuat Anda kerasa enak ya dengan badan Anda sendiri. Kalau Anda sudah bisa menikmati posisi Anda, itu namanya Anda sudah rileks tubuhnya. Kalau tubuh sudah rileks, baru kemudian pikiran menjadi rileks. Pikiran menjadi rileks itu menikmati nafas, menikmati momen. Kalau mikirin utang sepaneng, ngayal jorok juga jadi sepaneng. Ya, maka antitesisnya apa? Menikmati nafas, gak mikir yang macam-macam. Hanya betul-betul bersyukur dan seterusnya. Oke? Nah, kalau Anda semakin dalam rileks itu, Anda masuk ke dalam hening. Anda akan dibawa untuk menyadari keterhubungan dengan yang ilahi di dalam diri. Itulah namanya momen terkoneksi, momen terhubung. Tapi nggak usah nyari-nyari gustinya kayak apa. Nggak begitu juga Anda, kalaupun tidak melihat apa-apa nggak masalah. Yang penting Anda merasakan nafasnya yang natural, merasakan kasih Tuhan. Merasakan kasih Tuhan kayak apa?
Gini ya, yang paling gampang. Karena memang itu pertanyaan yang dibuat ruwet oleh Anda sendiri. Kalau Anda memperhatikan, merasakan, meresapi atau menikmati, dan menyadari setiap tarikan dan hembusan nafas, Anda pasti sadar bahwa pada saat itu Anda hidup. Saat yang sama, mestinya Anda juga mengerti. Anda hidup karena ada energi hidup yang mengalir bersama nafas Anda. Dan kalau Anda mengerti bahwa Anda hidup karena ada energi hidup yang dilimpahkan oleh Sang Sumber Hidup atau Tuhan, maka segala yang Anda terima itu adalah wujud dari kasih-Nya. Maka hidup, energi hidup, sama dengan kasih murni. Ketika Anda merasa diberi hidup, maka itu sama dengan Anda merasa dikasihi oleh Sang Pemberi hidup. Ya. Jadi, nggak usah dibuat susah dengan berpikir yang rumit. Sekali lagi, saat Anda menyadari hidup, menyadari energi hidup yang diberikan pada kita, sadarlah bahwa berarti Anda juga dikasihi oleh yang memberi hidup itu. Dikasih apa ya? Dikasih hidup itu gimana sih? Bolak-baliknya begitu ya. Gitu. Nah, dan Anda sadar bahwa tidak ada diskriminasi di situ. Tidak peduli apa etnis Anda, warna kulit Anda, status sosial Anda dikasihi dengan tataran yang sepadan, dengan keadilan. Tapi Pak, gak adil kalau saya lagi pilek. Ya pilek kan Anda yang buat. Ya. Bagaimana saya bisa menyadari nafas kalau saya pilek? Ya berobat dulu, Dek. Berobat dengan cara yang paling mungkin sampai Anda nanti hidungnya normal lagi. Tapi hidung saya susah normal, ganti hidung. Ribet amat. Ya. Nah, kenapa ini saya ulang-ulang? Karena kuncinya ada di sini. Sebelum kita bicara yang lain-lain gitu ya, yang makin kesini akan makin sangat kompleks. Yang fundamental ini harus Anda pahami dulu. Jadi, kalau Anda semakin rileks, Anda semakin menyadari kasih Tuhan, menyadari tak terpisahkan dari Tuhan yang nyata, yang keberadaannya meliputi segenap diri, itu berarti Anda sudah mulai terhubung. Kalau Anda sadar di ujung tarikan nafas Anda ada kasih murni yang memancar, itu Anda namanya sudah terhubung. Kalau terhubung berarti Anda mengalami purifikasi. Kenapa? Karena yang mempurifikasi Anda itu apa? Energi yang muncul di relung hati itu, saudara. Gitu ya. Jadi, Anda tidak mungkin mengalami purifikasi cuma dengan dibeginikan. Dideketin di sini. Walaupun pakai cangkir buatan saya atau yang saya pakai minum, ya Anda nggak akan terpurifikasi dengan cara begitu. Ya, segala bunyi, segala apapun yang kayak begitu itu kan sebetulnya konteksnya hanya untuk membuat Anda rileks. Tapi yang nanti akan memurnikan jiwa raga Anda apa? Kasih murni yang muncul dari relung hati itu. Anda harus masuk ke sana. Kasih murni ini itu bisa dibahasakan dengan bahasa apa saja. Kalau bahasa Latin namanya agape. Ya. Kalau bahasa Arab namanya Rahman Rahim. Terserahlah Anda itu menggunakan bahasa apa, yang penting Anda sadar kasih murni yang nyata. Ya, gitu. Nah, kalau Anda sungguh-sungguh ada di momen itu merasakan kasih murni itu, ya disitulah momen pemurnian terjadi. Yang penting Anda kemudian pasrah. Segala luka batin disembuhkan. Tentu saja untuk menyembuhkan ini akan lebih umum dan lebih pas kalau Anda sadar luka batinnya itu apa. Ya, dan itu yang kemudian Anda atasi dengan pemaafan, pengampunan, dan seterusnya. Sama dengan soal membereskan watak angkara.
Dia bisa beres dengan dua cara. Kita tidak pernah tahu watak angkara kita apa, tapi dengan kasih murni secara bertahap itu hilang sendiri. Tapi ada kalanya nanti kita harus mengalami dulu turbulensi karena merasakan watak angkara itu. Istilahnya sigelnya muncul ke permukaan. Ya, sombongnya, kejamnya, apapun itu muncul ke permukaan. Nah, kalau itu terjadi, terima. Kalau Anda mulai mengerti, oh saya ternyata licik, diterima bahwa Anda licik. Nah, baru kemudian Anda bertekad untuk mengurai itu semua, membereskan itu semua dengan kasih murni. Gusti, aku mohon ampun atas segala sisi gelapku. Mohon ampun atas segala kelicikanku, kekejamanku, apapun itu. Lalu kalau mau menyabda, ya sabda saja. Gusti, biarlah dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, segala kekejamanku, segala watak licikku bisa disirnakan, dileburkan. Aku pasrah. Nah, kasih Gusti itu akan kemudian bekerja kalau Anda hening mendalam. Tapi kalau lambainya doang yang ngomong gitu ya, Gusti, dengan kuasa-Mu aku dimurnikan, tapi nggak ada hening di situ, nggak jadi. Gitu, ya, dipahami, ya. Tapi saya susah sekali Pak mengatasi watak angkara saya. Inilah mental-mental kalah, mental-mental lemah. Selalu menyerah dalam perjuangan. Gimana Anda mau mengubah negara, mengatasi diri Anda aja nggak bisa. Ya. Memang nggak gampang, saudara. Saya juga kan sudah bilang belasan tahun. Ya. Bahkan ketika saya mulai ketemu dengan track yang benar pun itu butuh beberapa tahun dan itu perjuangannya sangat berat. Maka jangan cemen. Gitu. Ya. Nggak apa-apa. Kalau lama, ya lama sebentar kan tergantung dari juga beban dari watak angkara kita. Yang penting dijalani prosesnya, pasrah. Masih ada turbulensi, diterima. Gitu loh. Ya, dipahami ya. Baik, kita lihat ada beberapa pertanyaan. Ini yang pertanyaan Mbak Atta Astuti sudah saya jawab ya. Jadi mau konsisten mau tidak itu Anda kok yang menentukan. Kalau dianggap penting ya konsisten, gampang lah. Berarti jiwa tidak bergender. Gini, ada jiwa, ada tubuh halus yang membungkus jiwa, ada tubuh ragawi yang membungkus jiwa. Kalau dibalik atau dibahasakan dengan cara lain begini, ada jiwa yang itu bertubuh halus, ada jiwa yang itu bertubuh fisik. Jiwa bertubuh halus itu siapa? Yang udah nggak punya badan fisik, manusia yang sudah meninggal, malaikat, dewa-dewi. Nah, kalau yang dipunyai adalah tubuh halus, maka dia tidak punya alat kelamin. Yang dia punya itu karakter maskulin atau feminin. Mana yang dominan, makanya ada dewi, ada dewa. Gitu, ya. Makanya jangan berkhayal kalau Anda punya tubuh halus kemudian nanti masih bisa bersenggama, masih bisa makan pete, nggak bisa. Gitu, karena dia tidak akan mengalami fenomena-fenomena fisikal lagi, tidak punya alat kelamin, tidak punya lambung dan seterusnya. Ya. Nah, kalau punya tubuh fisik, apalagi dia sebagai manusia, jelas bisa menjadi laki-laki, bisa menjadi perempuan gitu loh, ya. Bapak Yogi yang sekarang sudah gundul. Waduh, ini penghayal kekosongan absolut nih. Erwin Lee. Kalau saya bacain pasti Anda juga puyeng deh. Kembali kepada ajaran dasar ya teman-teman semua. Ketika saya bicara tentang suwung atau kekosongan, maka itu merujuk pada 3 hal. 1, merujuk kepada Tuhan. Jadi kekosongan ini bahasa manusiawi yang saya terapkan kepada realitas dan keberadaan sang sumber hidup. Ya. Jadi kita bicara tentang Tuhan sebagai sumber hidup, sebagai yang meliputi segala yang ada dan menjadi esensi segala yang ada.
Kalau Anda belum bisa hening mendalam, maka Anda hanya akan punya pengertian kognitif tentang Tuhan dalam realitas sebagai kekosongan yang absolut. Dengan dengar cita saya Anda ngerti, tapi Anda nggak mengalami sebetulnya, karena Anda tidak betul-betul dalam kondisi yang memadai untuk bisa, tanda kutip ya, menghayati perjumpaan dengan kekosongan absolut ini. Ya. Nah, makanya sudah santai saja. Berproses mulai dengan merasakan keberadaan Tuhan yang nyata buat Anda. Dimulai dengan apa? Mulailah dengan merasakan hidup, energi hidup dari Sang Sumber Hidup, merasakan kasih murni dari Sang Sumber Hidup di dalam setiap tarikan dan hembusan nafas. Sadari dulu Tuhan dalam hal yang seperti itu. Oke? Nanti kalau Anda sudah semakin piawai dalam menyadari Tuhan dengan kasih murninya itu yang ada di setiap tarikan dan hembusan nafas, nanti Anda akan dibawa untuk mengenali Tuhan yang bertahta di relung hati. Ya, kalau sudah mengenali Tuhan yang ada di relung hati, baru nanti Anda akan menyadari kekosongan absolut yang kita sebut sebagai sumber segala yang ada itu. Jadi Bapak Erwin, Anda kejauhan mainnya, lebih tepatnya Anda kejauhan ngayalnya. Ya. Oke, yang kedua, Suwung itu bicara tentang ultimate state of mind. Jadi tentang kualitas hening 100%. Lah, Anda itu Bapak Erwin paling tinggi berapa sekarang kualitas heningnya? 3% ya. Ya udah, nggak usah ngayal ngomongin yang suwung tadi. Itu 100%. Anda kejauhan, kurang 97% lagi. Nggak tahu kecapainya kapan. Sekarang itu Anda tugasnya cuma rileks saja dulu, nggak usah menghayal ada di kondisi suwung yang itu. Kejauhan mainnya, kejauhan ngayalnya. Yang ketiga, saudara dan saudari, suwung itu dalam perilaku. Dalam bahasa Jawa ada istilah suwung ing pamrih. Lakukan segalanya dengan tulus. Inilah modal dasar untuk berhasil dalam spiritualitas. Anda belajar spiritual juga tulus. Berbuat baik kepada saya tulus, nggak ada modus. Berbuat baik pada siapapun dengan tulus. Berkarya di dalam pusaka Indonesia dimanapun juga dengan tulus. Itu modal dasar, namanya suwung yang pamrih. Nah, Anda itu kalau belum bisa hening dengan benar, minimal suwung yang pamrih dulu. Itu bisa dilakukan. Nah, suwung yang pamrih itu antitesa dari segala sisi gelap, antitesa dari apapun juga modus, apapun berpamrih yang terselubung. Begitu. Ya, Bapak Erwin. Nih, yang namanya Apriansa ini senangnya mancing-mancing kontroversi. Saya tadi sudah sebut, ngapain juga Anda tanya-tanya yang kayak begini? Kan udah jelas. Tak citak kamu. Ya. Sudah jelas bahwa saya mengajarkan bahwa benih keilahian itu ada pada setiap diri. Pada diri Anda ada benih keilahian. Anda bersumber pada Tuhan yang sama dengan Tuhan yang menjadi sumber saya. Benih ilahi yang ada pada Anda sama dengan yang ada pada saya. Bedanya adalah pada tataran jiwa kualitasnya berbeda. Ya udah jelas begitu, nggak usah dibenturkan dengan dogma yang ada di luar sana. Apalagi Anda mancing-mancing saya ngomong, kan itu namanya Anda mau celakain saya. Paham nggak? Bukan saya takut, saya berani aja. Cuma Anda kalau kayak begitu itu Anda jahat namanya. Bertanya pun harus dengan kecerdasan, dengan hati yang tulus. Jangan kayak gitu dibiasakan. Anda nggak akan maju kalau kayak gitu tuh. Nah, ya, lihat. Orang tercerahkan itu tidak selamanya berkata-kata yang manis, berkata-kata lembut. Saya dari tadi itu berkata lembut. Karena memang tidak ada alasan untuk berkata keras. Tapi khusus buat Apriansah ini saya berkata lugas karena kebiasaan. Nggak boleh begitu lagi kalau Anda mau menjadi murid saya. Ya. Nggak usah sok-sokan memicu kontroversi. Anda sendiri nggak akan siap menghadapi resikonya kalau itu ada kok. Ya. Fokus kepada apa yang saya sampaikan, pahami itu, hayati itu, terapkan dalam keseharian. Selesai. Ya. Oke?
Guru untuk membereskan unconscious mind harus LOC berapa? Kalau konteksnya adalah Anda membereskan luka jiwa watak angkara yang dibawa dari perjalanan jiwa Anda sendiri, ya mau LOC berapa aja ya beresin. Gitu. Karena kalau Anda sudah beres dari itu semua, baru Anda bisa LOC 500. Tapi kalau konteksnya adalah membereskan data di unconscious mind yang datang dari para leluhur kita, dari orang tua kita, ya minimal LOC 500 kalau Anda sudah beres dengan diri Anda sendiri. Gitu. Ya, jelas. Terus tandi. Jiwa-jiwa ilahi yang lahir kembali itu karena itu pilihannya. Di tataran ketika dia masih menjadi jiwa ilahi di dimensi yang berbeda, tentu dia memilih dengan tegas, saya mau lahir. Ya. Gitu. Nah, ketika sudah menjadi manusia, bermula dari bayi, ya belum tentu dia ingat apa yang dia kemudian menjadi sebuah komitmen, ya karena apa, kan dia mulai dari kesadaran yang baru lagi. Nanti kalau udah gede, saat dia menjalankan laku hening, baru dia akan mengerti apa yang kemudian disepakati oleh jiwanya di masa lalu. Gitu. Makanya saya bilang tidak ada yang langsung menjadi avatar, langsung sadar saya punya misi agung. Anak 2 tahun ngomong gitu kan nggak ada. Ya kan kaget lah ada anak 2 tahun gitu ya. Tiba-tiba daftar PM. Saya mau bergabung dengan PM karena saya punya misi agung untuk mengubah dunia. Anak 2 tahun ngomong gitu ya nggak ada kan. Ya kalau ada yang gitu ya serem lah. Jadi makanya ini juga menjadi saran buat Anda ya. Siapapun Anda, apapun juga latar perjalanan jiwa Anda, bagaimanapun juga quality of seed dari soul Anda, hidup itu yang natural aja, masih kecil ya sudah kayak anak kecil, nggak usah sok tua. Ya berlaku kayak anak kecil aja. Remaja ya berlaku kayak remaja, main sepeda apa, nggak usah saya remaja kok mikirnya rumit banget. Masih belasan tahun udah mikirin Tuhan itu. Udah main kelereng, main sepeda. Memang gini ya, di PM ini kan juga lucu-lucu murid-muridnya. Ada yang juga suka main drama. Dia kira kita tidak tahu, ngaku-ngaku jadi anak SMP. Anak SMP tapi itu nanyanya. Nanyanya itu ya, sebetulnya bagaimana cara saya supaya bisa mengatasi segala luka jiwa saya. Perasaan saya dulu SMP nggak nanya begitu. Daripada Anda nanya gitu, bener kata Mbak, itu pacaran aja supaya Anda tahu rasanya luka jiwa. Aduh. Saya aja yang dulunya jiwa ilahi itu nggak mikir kayak begitu waktu remaja. Main bola, maksud cewek ditolak. Ya itu hidup remaja tuh begitu. Remaja kok mikir itu banget. Oke. Aduh. Gini ya. Ini pertanyaan dari Ibnu Satria. Tentu saja, kalau soal apakah setiap orang itu punya kesempatan tidak mengenal ajaran spiritual murni, faktanya kan buku saya nyebar di mana-mana. Siapa aja bisa beli, tidak diberi batasan. Oh, LOC kamu kecil nggak boleh beli, kan enggak. Ya. YouTube saya bisa diakses oleh siapapun. Jadi sebetulnya semua mendapat kesempatan yang sama. Ya, tidak peduli latarnya di kehidupan lampau kayak gimana. Tetapi kecenderungan untuk tertarik itu pada tiap orang berbeda-beda. Ya. Kenapa ya? Karena memang rajutan karmanya berbeda. Karena ya kematangan jiwanya itu juga berbeda gitu. Nah, sekarang Anda yang sudah kemudian mengenali ajaran ini, sempat dan masih tertarik di ajaran ini, disyukuri gitu ya.
Yang penting sekarang Anda kemudian bertumbuh dengan sungguh-sungguh melalui jalan keheningan. Jangan kebanyakan mikir. Ibnu Satria, Anda tuh banyak ruwet mikirnya. Ya. Bukannya menikmati hidup. Anda kan juga masih muda kan? Anda masih muda kayak 60 tahun mikirnya. Main-main. Oh. Udah lah, nggak usah kebanyakan mikir, nggak jelas. Oke. Zainul Ngator. Ya ini memang, ya kalau bahasa manusiawi tragis lah ya. Izin tanya Mas Guru, semua anakku meninggal. Ya. Pertanyaannya, dengan meninggalnya semua anak saya itu, murni pembayaran karma saya sendiri ataukah juga untuk anak saya? Ini kan wilayah metafisika ya, tidak gampang untuk kemudian Anda bisa mengerti, kalaupun saya jelasin. Tapi gini aja, ya. Ada anak-anak tertentu yang itu memang mengambil sebuah skenario, sebuah pilihan, ya untuk gugur sebelum lahir, atau meninggal di masa kecil. Lebih sebagai pembelajaran untuk orang tuanya, bukan untuk dirinya. Bahkan ada anak-anak tertentu yang katakanlah dia sebetulnya tidak punya karma buruk di masa lalu yang harus dia pertanggungjawabkan, tapi dia kemudian terlahir sebagai misalnya anak yang punya disabilitas, misalnya apa ya? Bukan autis, Down syndrome. Ya. Itu bisa begitu. Kenapa bisa? Jangan langsung menjudge itu adalah dosanya di masa lalu, enggak. Dalam beberapa kasus itu semata-mata sebagai sebuah komitmen antara dia dengan yang menjadi orang tuanya. Dia membantu orang tuanya untuk bertumbuh dengan posisi dia yang seperti itu. Jadi dia menjadi seperti itu sebagai wahana belajar bagi orang tuanya. Sudah dipahaminya gitu aja Pak. Gitu. Sembari Anda tidak peduli Anda ngerti tidak nasib anak-anak Anda yang gugur sebelum waktunya itu seperti apa, Anda berkati jiwa-jiwa mereka. Karena masalahnya sebetulnya bakal kompleks. Ya, karena suasana batin ibunya ketika dia hamil, ya, kemudian juga kondisi psikologis Anda sebagai bapaknya itu mempengaruhi semuanya. Asupan gizi, jadi kompleks ya. Kalau Anda tanya ke saya, nanti saya bikin makalah satu bundel itu untuk membahas ini, ya. Jadi terlalu rumit kalau begitu. Sudahlah, sekarang Anda yang pasti kan jelas anak-anak yang mestinya lahir nggak jadi, ya sudah diberkati saja dan jadikan itu pembelajaran buat jiwa Anda. Terima kasih, lewat semua itu Anda bisa tetap hidup, bahkan Anda tergerak untuk belajar spiritual bersama saya. Itu intinya, ya. Baik. Radite Brilianto, ini anak PM bukan? Masa pertanyaannya kayak begini? Berkenan menjelaskan perbedaan karma buruk, karma baik, dosa pahala. Kalau saya bilang kamu monyong, itu karma buruk. Ya. Padahal kamu nggak monyong kan? Kalau saya mengasihi kamu dengan tulus, dengan memberikan ilmu saya memberi karma baik. Kalau saya tadi bilang kamu monyong, itu saya dosa. Kalau saya mengajarkan kebajikan ini padamu, saya punya pahala. Gitu doang. Gitu aja kok ditanya sih ya. Gitu. Tapi kalau Anda mau bertanya tentang dosa yang sesungguhnya seperti apa, ya. Kalau mikir jorok itu dosa apa enggak, penuh prasangka itu dosa apa enggak, itu sudah dijelasin udah berulang kali. Tinggal lihat di YouTube-nya PM, ada penjelasan tentang dosa. Pahami di situ, ya. Ini ya, senangnya tuh nanya-nanya yang ini ya. Bagaimana jiwa yang berada di dimensi 7 ke atas, tidak mengalami inkarnasi, tidak memilih voluntary, jadi danyang. Jaga mata air, jaga hutan, udah gitulah. Ini kasihan banget ya Rizka Maharana selalu tanya, apakah ada pengukuran elosi dan kualitas keheningan? Ada, cuma kamu aja nggak kebagian, nasibmu memang malang sekali.
Bolak-balik nanya itu nggak kebagian. Ya habis diukur juga nggak berubah dari dulu sampai sekarang begitu aja. Aduh, tobat. Apakah di dunia non fisik ada waktu seperti di bumi? Aduh, jawaban bercanda sentar, nunggu kamu matilah, nanti kamu tahulah. Mau dijelasin juga nggak gampang ya. Bukan saya nggak bisa jelasin ya, kamu yang nggak akan gampang memahaminya. Sebetulnya tentang ruang dan waktu itu ada di buku ini, buku Matahari Kesadaran. Lebih detail lagi nanti di buku yang terbaru yang sedang disiapin ya. Di buku Kesadaran Matahari juga ada tampaknya. Ada beberapa kok sudah menjelaskan. Udah kamu carilah, lebih cerdas dikit lah. Beli kata lain. Oke, kalau kita di waktu-waktu beraktivitas, kemudian ada jeda tanpa audio, hanya betul-betul menyadari setiap tarikan dan hembusan nafas tanpa aktivitas yang lain, ya udah, itu juga namanya meditasi formal. Ya, gitu. Oh, Allah, dasar setiawan ini. Telat. Jadi sebaiknya sisi gelap dipeluk atau gimana? Ya, baiklah, saya lagi murah hati sekarang ya, saudara. Kalau kita mau memeluk sisi gelap, maka supaya kita bisa tetap memeluk, maka sisi gelap itu harus dipelihara. Karena kalau dia nggak ada yang dipeluk kan? Satu. Yang kedua, supaya meluknya enak, sisi gelapnya harus gendut. Supaya bisa gendut, harus tambah-tambahi. Pertanyaannya, ajaran saya begitu apa kagak? Ya kagak lah. Sisi gelap itu atau the shadow itu harus disirnakan. Makanya ada namanya purifikasi. Setiawan. Ini lagi Widarahman. Ini perasaan dibahas bolak-balik ya. Pak, apakah meditasi melek itu sama saja? Terserah kamu mau melek, mau merem melek, yang penting menikmati sudahlah. Tobat. Ini Setiawan kalau saya kawinin dengan Widarahman lucu kali ya. Oh, cowok. Sama rambutnya. Obat. Pokoknya begini saudara, ini Pak Poncoseno. Pokoknya sekarang tuntaskan dulu proses pemurnian jiwa Anda. Nggak usah sosokan bertanya begini, karena Anda tidak punya tanggung jawab itu kalau Anda belum selesai dengan diri Anda sendiri. Wong Anda aja belum beres kok mau nanggung yang lain, nggak bisa. Kalaupun Anda mau mengurangi beban karma kolektif adalah kurangi dosa Anda, kurangi kegelisahan Anda, kurangi ketakutan Anda supaya itu tidak direkam oleh medan energi yang melingkupi kita. Udah, itu intinya. Bagaimana cara mengetahui past life? Tanya sama itu siapa namanya. Tanya sama temennya Mbak Irma. Temennya Mbak Irma. Aduh. Nggak penting, udah jangan tanya gitulah. Ya. Ya memang zaman dulu waktu kita masih pakai nama Mahade Institute, itu setiap ada workshop, setiap ada retret, kita suka ada layanan tambahan tuh, peserta kasih info tentang past life-nya. Tapi yang nggak ada gunanya juga kok. Ya, yang pertama tidak ada gunanya itu karena ya itu tidak membawa dampak pada pemurnian jiwa, ya orangnya akhirnya cuma ngayalin masa lalunya itu. Yang kedua juga banyak salahnya. Ya sudahlah, udah nggak penting yang gitu-gitulah. Apakah kualitas hening 100% itu pikiran tidak lihat? Ya ampun, Anda ngayalin nanti ya. Sudahlah, Anda itu Ika Solihah mulai dari 3%, 5%, lu nggak usah mikirin 100%. Nanya enggak aja. Ini ada 2 pertanyaan lagi ya. Saiful Rahmat,
Merasa berdosa ketika di bulan ini banyak orang puasa, termasuk istri puasa, saya sendiri nggak puasa. Apakah ini termasuk isi kepala saya masih banyak ilusi? Loh, Anda ini kan aneh ya. Loh, kalau Anda merasa berdosa dengan nggak puasa, ya puasa aja. Agus Susanto. Dinamika apakah orang kok mikirin tentang kematian, bukannya tentang kehidupan? Ini kenapa sih hidupnya susah? Ini pasti karena hidupnya banyak cicilan yang belum kebayar. Ya, udah begitu aja jawaban dari saya. Terima kasih saudara-saudari semua. Selamat bertemu, sampai jumpa. Dah. Ya. Persaudaraan Matahari, Fraternity of Pure Light.